Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam, Bu Dian. Maaf mengganggu waktu Bu Leni sebentar. Ya, tidak apa-apa, Bu Dian. Ada apa ya, Bu Dian? Nah, kan rencananya saya mau observasi ke kelas Bu Leni. Terus sebelum kita observasi, kita melakukan apa dulu Bu Leni? Kita observasi dulu ya Bu Leni ya. Nah, saya mau tanya Bu Leni ini, untuk besok observasi itu mata pelajaran apa yang akan Bu Leni tampilkan? Terima kasih ya, Bu Dian. Saya ingin menampilkan dalam pembelajaran IPAS. Kebetulan waktu Bu Dian masuk itu, kebetulan saya mata pelajarannya IPAS. Jadi IPAS ya Bu Leni ya. Terus apa tujuan pembelajarannya ini Bu Leni capai pada mata pelajaran IPAS tersebut? Saya ingin menurut PP yang akan dipelajari itu mengenai sistem pernapasan pada manusia. Terus apa area pengembangan yang hendak Bu Leni capai pada pembelajaran sistem pernapasan ini Bu Leni? Jadi nanti setelah pembelajaran berlangsung, saya nanti bisa dapat mengetahui apa saja organ pernapasan pada manusia, terus apa fungsinya, bagaimana cara menjaganya, terus apa saja penyakit yang bisa menyerang organ pernapasan pada manusia ini. Terus strategi apa yang akan disiapkan untuk pembelajaran pada pembelajaran IPAS tersebut? Saya akan melakukan, karena di dalam hasil asesmen diagnostik kemarin, jadi anak saya itu hanya ada 2 tipe pembelajarannya, yaitu apa namanya itu ya, kinestetik dengan visual. Terus jadi nanti saya akan merancang modul saya nanti berdasarkan gaya belajar siswa saya itu nanti. Nanti saya akan membuat media pembelajarannya dalam bentuk PPT, dalam bentuk video, terus nanti ada LKPD-nya juga ada. Terus dilanjutkan nanti mereka melakukan diskusi dalam pembelajaran itu. Bu Leni, mungkin itu yang kita bisa kita lakukan di observasi ini. Terima kasih atas waktu Bu Leni. Saya sudah mengambil waktu Bu Leni sebentar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ada anak ibu semuanya? Hadir semuanya. Alhamdulillah kita hadir semuanya pada hari ini. Tadi kan anak ibu sudah belajar bahasa Inggris dengan Ibu Dewi kan? Nah, sekarang kita masuk lagi pembelajaran kita, yaitu mata pelajarannya apa? Siapa tahu? IPA, tidak lihat daftar. Nah, sekarang kita belajar IPA mengenai apa? Kemarin sudah kita singgung pembelajaran kita itu. Siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajarnya apa? Tentang apa? Organ tubuh, salah satunya apa? Hidung. Apa lagi? Paru-paru. Apa lagi? Otot diafragma. Apa lagi? Masih ada? Nah, ada tulang rusuk. Nah, itu apa? Adalah bagian-bagian dari apa? Yang kalian anak ibu sebutkan tadi. Bagian dari pernapasan. Bagus. Tepuk tangan buat Moreno. Apa namanya? Adalah tentang organ pernapasan. Ada apa tadi kalian sebutkan? Ada hidung, ada paru-paru, ada apa lagi? Ada tadi otot diafragma. Nah, semua ini adalah termasuk di dalam nanti sistem organ pernapasan pada manusia. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mengenal apa itu organ-organ yang ada di
organ-organ pernapasan manusia, dan juga apa fungsi hidung, apa fungsi paru-paru, nanti apa fungsi dari otot dan paru. Itu yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti kita buat kelompok dulu. Maju Fahri. Moreno, lanjut Moreno. Bang udah. Nah, duduk ke kelompok. Kelompok 1 mana? Nah, kelompok 2, 3, 4. Nah, terima kasih. Nah, sekarang tepuk semangat. Bernapas, bagaimana urutan sistem pernapasan manusia, bagaimana fungsi organ dari pernapasan manusia tersebut. Nah, yang 3 ini aja kita dulu pelajari. Jadi ada 3. Pengertian bernapas, fungsi sistem organ pernapasan manusia, dan urutannya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa itu bernafas? Bernafas adalah proses oksigen ke dalam paru-paru melalui apa? Saluran pernapasan, dan kemudian keluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, untuk bisa bernapas dengan baik, manusia memerlukan sistem pernapasan yang tepat. Sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ. Nah, sekarang kita simak apa saja organ tersebut. Nah, bisa kalian lihat? Yang pertama apa? Nah, rongga hidung, nih dia, rongga hidung. Yang kedua apa? Laring, nih dia di bawah sini. Yang ketiga apa? Ya, ini dia. Yang keempat apa? Bronkiolus, nih dia. Yang kelima apa? Bronkiolus. Yang keenam apa? Ini dia paru-paru kita. Ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Nah, tuh, ini gambarnya rongga hidung kita. Nih. Fungsi rongga hidung adalah tempat masuknya udara, penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, dan sebagai indera pencium. Nah, di sini nih ada nanti rambut-rambut halus dan lendirnya. Apa gunanya rongga hidung itu? Adalah tempat saluran pernapasan. Terus Morena, tempat saluran pernapasan. Nah, di sana ada apa? Bulu-bulu hidung dan selaput lendir. Apa gunanya bulu hidung dan selaput lendir itu? Nah, menyaring oksigen supaya oksigen itu masuk ke dalam paru-paru kita dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran. Nah, yang kedua apa? Laring. Nah, tuh, nampak gambar laring. Ada orang laki-laki itu langsung dakun. Nih, laring adalah pangkal tenggorokan yang berfungsi tempat meletaknya selaput atau pita suara. Nah, coba kalian pegang leher kalian.
pokoknya. Oh, berarti terakhir mesti kok. Nah, yang keenam apa? Paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terjadi apa? Pertukaran udara dengan udara terjadi di alveolus. Nah, paham itu? Nah, di gambarnya. Nah, udah bisa paham sampai di sini? Nah, itu secara garis besarnya saja dulu. Nah, ini ada di tangan ibu secara rinci. Nah, ini apa namanya? Hidung ini apa fungsinya? Sebagai saluran masuknya udara. Nah, ini tahu hidung. Nah, siapa yang punya hidung? Nah, ada semuanya punya hidung. Nah, ini apa namanya? Nah, jadi urutan pertamanya saluran pernapasan kita ini dimulai dulu dari hidung. Nah, sesudah hidung apa lagi? Nah, ini dia gambarnya. Ini bukan laring ya, ini namanya hidung faring. Faring ini apa fungsinya? Meneruskan perjalanan udara ke paru-paru dan tempat menyaringnya udara tadi. Kalau tak lolos di hidung udara kotor tadi, di faring inilah dia nanti akan disaring kembali. Jadi ada 2 kali penyaringan udara di dalam organ pernapasan. Yang pertama ada di mana? Hidung. Nah, yang kedua ada di mana? Nah, di faring. Nah, ini yang kedua. Nah, nanti kalau ada soal, nah bisa jauh kan? Nah, dari faring kemana lagi? Ke laring. Nah, ini tidak bisa kita tinggalkan. Nih. Nah, yang tadi yang selaput, apa namanya tadi? Selaku yang tempat kita suara kita tadi itu. Nah, apa gunanya faring ini? Nanti kalau kita bernapas, kalau apa namanya itu untuk menutup saluran udara yang dari kerongkongan ke tenggorokan. Jadi kalau kita makan, jadi apa namanya itu makanan kita tidak menyasar dia ke saluran pernapasan kita. Nah, jadi dia akan menutup dan membuka. Nah, ini apa namanya? Siapa tahu? Nah, bagus. Ini namanya trakea. Apa fungsi trakea? Sebagai saluran pernapasan. Nah, ini siapa lagi? Siapa yang tahu ini apa namanya? Bronkus. Bagus, Loreno. Bronkus. Nah, yang mana yang bronkusnya? Nih, yang seperti ketapel itu ya. Nah, siapa tahu ini lagi? Nah, apa itu? Nah, bagus. Bronkiolus. Nah, ini apa namanya? Siapa tahu? Sudah bronkiol dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Apa namanya ini? Otak diafragma. Hah? Kan? Apa lagi? Apa yang tahu? Dimulai dengan awalan huruf A. Apa namanya?
Jadi darahnya yang kaya oksigen dan darahnya yang kaya akan karbon dioksida. Nah, ini apa lagi? Apa fungsi paru-paru? Ini adalah organ pernafasan manusia, tempat pertukaran oksigen tadi. Nah, ini apa namanya? Yang terlibat kok ah? Bagus Breno, pintar. Masih ingat ya kemarin. Ini yang putih aja kok ah? Tahu yang putih ini? Seperti kalau kalian mengupas telur rebus, ada kulit arinya. Nah, seperti itu pleura tuh. Nah, ini gunanya apa? Fungsinya apa? Melindungi paru-paru dari tekanan organ-organ yang ada di jantung, apalagi organ-organ pencernaan. Inilah yang melindungi. Nah, udah paham? Ukurnya dari mana dulu udara itu? Hidung, terus mana? Nah, ini apa? Nah, siapa yang bisa menuliskan di depan nama-namanya? Ayo, siapa? Menuliskan tulisannya pandai. Ayo. Zizi, coba Zizi. Zizi, ayo kita coba Zizi. Siapa yang tahu organ-organ itu? Cepat tuliskan di depan. Nih spidolnya. Cepat lah. Sepeda merena. Zizi. Ayo. Nama-nama organku. Capek. Lagi gampang. Nama yang tahu Zizi namanya Bue. Kau nggak tahu dah? Lah, mereka. Nah, bagus. Betul? Bantu yang ini kawan apa tulisannya? Baik, kan? Ada kok? Siapa ini? Ini namanya baru le. Ayo mereka. Tinggal aja lah kawan gue yang udah ini kok. Anulia ikut jangan boleh bagian dok. Ikut nak tahu namanya dok apa? Hidup. Lari. Juga serang sekarang. Lari. Lari. Kan bisa kalian yang punya tuh. Mama kemana? Cik, kelompok nih. Buat nama. Mewing.
Udah buat nama kelompoknya? Sudah? Nah, tugas pertamanya isi dulu LKPD yang pertama dulu. LKPD yang pertama. Caranya kan ada kotak-kotak di bawah tuh. Kan ada nama-nama itu. Nah, beri namanya sesuai. Bergabung. Nah, di dalam kelompok tuh kita tidak boleh boleh. Kita harus saling apa? Saling menghargai. Nah, menghormati pendapat teman. Tak boleh tulisan kau buat tulisannya rancak seperti itu. Nah, saling bekerja sama. Dia ditulis tulisannya. Sudah selesai LKPD 1? Waktunya cuma 5 menit. Tulis. Tunjuk siapa yang dulu tulis. Kalau dalam kelompok itu siapa yang dulu tulis. Nah, oh jangan dulu tulis nih Iko. Dia harus ngomong. Bukan tunjukan Iko gitu. Adalah dalam kelompok itu seperti itu. Cari lihat yang mana baru-baru. Lihat tanda panahnya, ada tanda panah warna biru, ada tanda panah warna hitam. Bisa. Wih, nama Ibu. Nah, dah ada selesai? Dah ada selesai? Nah, pinggirkan mejanya. Kita adakan permainan. Pinggirkan mejanya.
Siko tahu sih. Nah, tempelan tuh Siko. Nah, Siko Pe. Nah, lanjut si Alex. Tukang tempel. Cahaya ambil Cahaya. Capek hari itu capek kan? 3 hari begitu loh. Oh, capek. Capek.
Beko Kak. Jadi trakea fungsinya. Kan pilih yang sekudu. Kan ha, jadi di situ ha. Nah, perhatikan semuanya. Lagi kue yang dibuat kawan awak atau tidak sesuai enggak? Nanti boleh berikan masukan. Ini berfungsi juga. Perhatikan yang dibuat kawan. Bisa ikut setek. Ini lading, ini trakea, dan ini bronkus, dan ini bronkiolus, dan ini paru-paru, dan ini paru-paru, dan pleura. Gambar itu kami buat. Hidung berfungsi menghirup udara. Ini laring berfungsi menyaring udara. Ini laring berfungsi sebagai kita suara atau salinan tumpah di suara. Ini trakea, jalur penutup saluran pernapasan. Ini bronkus, memastikan aliran udara masuk dan keluar. Ini bronkus membantu proses distribusi. Ini alveolus yang berfungsi sebagai mengambil oksigen yang masuk ke tubuh. Ini paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ini pleura untuk melindungi paru-paru dan mengendalikan panas. Nah, ada yang berbeda jawabannya, ada yang ada saran untuk kelompok 4. Nah, ini katanya hidung, ya hidung. Ini faring, ini laring. Apa lagi trakea, bronkus ini, bronkiolus yang ini, terus alveolus,
Mulai dari orbit di hidung, apa lagi? Faring katanya, ini laring, trakea, apa tempat dia? Bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru dan pleura. Nah, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, silakan. Kumpulkan. Nah, nanti kelompok yang kedua selesai. Yang kedua selesai, Bang, buka. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1 akan membacakan membacakan seperti itu. nah, surang sama tunjuk, surang sama baca. Nah, Ini hidung. Nah. Untuk enggak usah disebutkan sudah hidung. ini hidung. Nah, Ini faring. nah, Ini laring. hmm. Ini trachea. Yang lagi? Ini bronkiolus. Nah, Ini bronkiolus. bronkus. Ini bronkus. Nah, ini, Ini bronkiolus. nah, ini. Ini paru-paru. Nah, Ini alveolus. nah, Ini pleura. nah, terus. Ya kan? Dua lah, oh, ini syuting. Nah, Masuk YouTube nih. taruh ya. Ini hidung. Sininya. Fungsinya adalah untuk Nah, ini dari organ lain. baca lah. Bi, baca lah, Bi. Bacian dia, Bang. Nah, itu bacian. Baca dia, Bi. Tunjuk dia, Bi. Nah, ada tadi sarannya untuk kelompok pertama tampil. Terbalik-balik gambarnya, tolong dirapikan. Terus fungsinya tolong ditambah lagi. Untuk kelompok yang kedua tampil, seperti itu juga. Kelompok 3 juga yang tampil seperti itu juga. Nah, jadi sudah mengerti apa saja organ dalam pernapasan manusia? Sudah? Sudah paham? Sudah? Apa fungsinya sudah? Nah, jadi apa yang dapat anak ibu simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, apa kesimpulannya? Boleh bekerja dalam video ya. Nah, sekarang ini ada refleksi. Nanti isi kumpulkan sama ibu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ibu cukupkan pada hari ini pembelajaran kita. Untuk tugas depan, bawa kantong plastik 2. Kantong plastik 2, kombinasi kalian tuh 2 pakai karet. Kita akan mempraktek mengenai bagaimana inspirasi itu. Bagaimana penapasan dada, penapasan perut itu. Kita nanti akan membuat model penapasan pada manusia. Sedotan sudah ada kan? Nah, sudah ada di sekolah. Apa yang
yang akan kalian bawa untuk besok? Plastik. Plastik. Nah, warna bening, buah-buah. Yang kecil yang membuat kalian bungkus beli mini itu ha. Paham? Nah, Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Jen Kecenasari, guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Agam, berasal dari SD Negeri 28 Selasa Tengah, Kecamatan Maso, Kabupaten Agam. Kemarin saya sudah melakukan rangkaian kegiatan pra dan observasi bersama di kelas Ibu Puspa Leni Putri, yaitu beliau mengajar di kelas 5. Baiklah Bu Leni, sekarang kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, yang mana kemarin kan saya sudah masuk ke lokal Bu Leni, melihat Bu Leni mengajar. Terus bagaimana keadaan Bu Leni hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bu Leni mengganggu waktu Bu Leni kemarin sebentar ya. Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan pra dan observasi Bu Leni. Sekarang kita akan melakukan kegiatan observasi lagi. Waktu Bu Leni observasi kemarin, apa tujuan pembelajarannya Bu Leni? Apa tujuan pembelajarannya Bu Leni capai? Kemudian tujuan pembelajaran yang saya inginkan kemarin itu, jadi anak siswa saya dia mengerti tentang apa itu pernapasan, terus apa saja organ pernapasan ini, dan juga apa saja fungsi dari organ-organ tersebut. Dan saya juga ingin siswa saya juga tahu bagaimana cara merawat organ pernapasan tersebut dan bagaimana apa saja penyakit yang menyerang dari organ pernapasan tersebut. Rasanya pas waktu kita observasi kemarin, apakah tujuan Bu ini sudah tercapai kepada siswa? Saya lihat dari hasil tes atau asesmen dari siswa saya masih sekitar 80% sudah mengerti, tapi masih ada juga yang belum mengerti Bu Dian. Jadi ada sekitar 80% siswa Bu Leni yang sudah mengerti tentang tujuan pembelajaran, terutama dari sisi organ pernapasan dan ini ya. Terus ada nggak kendala yang Bu Leni hadapi selama observasi kemarin dalam pembelajaran seperti itu Bu? Ada Bu Dian. Apa Ya. yang dirasakan waktu saya melakukan observasi di kelas Bu Leni? Ya, kendalanya yang pertama itu datang dari siswanya itu yang 20% ini saya lihat siswanya ini kurang semangat Bu Dian, kurang semangat. Dan juga ada salah satu siswa saya itu yang kerjanya asal, dia tidak malas dia untuk menulis ini mengerjakannya Bu Dian. Kalau disuruh menulis dia malas, tapi kalau bekerja ini misalnya kita kasih gambar, nanti dia memotong atau mencocok-cocokkan itu dia mau. Tapi kan tujuan saya jadi tidak tercapai, soalnya kan dalam pembelajaran itu juga ada menulisnya, bukan hanya sekedar kita menggunting, menempel. Jadi itu yang membuat pembelajaran saya tidak tercapai yang 20% ini. Itu ya Bu Leni ya. Selain dari siswa, ada lagi misalnya kendala yang Bu Leni hadapi pada saat pembelajaran tersebut? Ada Bu Dian, mungkin saya sudah maksimal di dalam media pembelajaran, sudah saya beri video dalam bentuk bacaan, juga dalam mengerjakan LKPD juga saya sudah bervariasi dengan cara ada permainan gitu Bu Dian. Mungkin aku lagi pusing juga jadinya Bu Dian. Itulah yang menjadi kendala saya selama pembelajaran ini. Sudah saya berikan macam-macam metode media pembelajaran,
anak-anak ini juga masih kurang semangatnya, mungkin karena dia baru sama saya baru 2 bulan gitu, mungkin gaya belajar saya dengan guru sebelumnya juga mungkin berbeda, mungkin dia masih kaget gitu ya. Itu mungkin permasalahan. Ya baik Bu Leni, tadi kata Bu Leni kendala yang Bu Leni hadapi itu dari segi siswa, karena ada siswa itu yang bekerja ya Bu Leni ya, sehingga tujuan pembelajarannya kurang tercapai. Terus dari segi mungkin kalau anak itu kurang aktif, karena kita sudah menggunakan media adaptasi tapi anak itu masih kurang aktif ya. Nah, dari kendala-kendala yang Bu Leni hadapi selama proses pembelajaran, apa solusi yang ingin yang akan Bu Leni lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan siswa saya ini. Mungkin saya lebih fokus, mungkin yang siswa yang 20% ini mungkin saya lebih fokus bagaimana kemauan dia gitu. Saya akan melakukan pendekatan gitu dalam pembelajaran. Mungkin saya tertuju hanya untuk kelompok yang satu kelompok kurang maksimal gitu yang mungkin atau ada alternatif lain yang untuk mengatasi masalah Bu Leni ini, atau ada alternatif lain mungkin Bu Leni? Ya, selain melakukan pendekatan, mungkin saya juga akan melakukan bagi anak yang ini saya sebelum pulang dia suruh tinggal dulu gitu untuk menambah untuk membimbing dia dalam pembelajaran. Terus kan tadi Bu Leni ada 2 alternatif ya Bu Leni ya. Dari yang 2 alternatif ini, yang mana yang paling Bu Leni tekankan untuk bisa mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi di kelas, yang kita hadapi di kelas? Saya ingin lebih menekankan pendekatan ini Bu Dian. Mungkin dalam segi pergaulan mungkin saya agak kaku, mungkin kata anak siswa itu, atau dia takut mungkin karena ibu ini besar badannya, suaranya juga besar ini mungkin gitu. Jadi saya ini pendekatan jadi sosok jadi teman mungkin gitu Bu Dian. Terus jadi Bu Leni akan melakukan pendekatan kepada anak ya Bu Leni ya. Itu yang lebih Bu Leni tekankan dalam mengatasi permasalahan pembelajaran. Terus untuk melakukan pendekatan tersebut, Bu Leni kan melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa saja yang akan Bu Leni lakukan untuk mengatasi pembelajaran Bu Leni di kelas tersebut? Saya mungkin berkolaborasi dengan guru mapel, guru PAI, guru bahasa Inggris, guru yang lokal sebelumnya. Selain itu ada yang mungkin Bu Leni berkolaborasi lagi selain dengan teman-teman sejauh di sekolah seperti yang Bu Leni sebutkan tadi? Saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Mungkin anak ini ada masalah di rumah gitu, kemudian dia sampai malas di dalam lokal. Mungkin saya akan memanggil orang tuanya, bagaimana tipe anaknya ini di rumah gitu. Terus tadi Bu Leni sudah mengatakan akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua untuk mengatasi benar. Terus apa tindak lanjut yang akan Bu Leni lakukan untuk mengatasi permasalahan anak yang tadi yang kita pas melakukan observasi apa rencana tindak lanjut Bu Leni ke depan? Mungkin saya akan coba nanti panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Bagaimana ini anak kita, kenapa dia bisa seperti ini dalam pembelajaran. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan orang tuanya untuk bisa lebih diperhatikan anaknya di rumah. Jadi Bu Leni ke depan yaitu akan memanggil orang tua ya, agar nanti ke depannya bisa berubah ya Bu Leni ya. Baiklah Bu Leni, mungkin demikian wawancara pas klasi kita kemarin Bu Leni. Saya tunggu, mungkin kalau ada kita pengen diskusi kemajuan di lokal Bu Leni, nanti kita bisa sharing diskusi lagi ya Bu Leni ya. Baik itu dengan lokal ya sebelumnya gitu. Saya tunggu nanti kabar baik dari Bu Leni gitu
ya, Ya, Bu Dia. apakah anak tersebut sudah mau bekerja sesuai dengan target yang Bu Leni inginkan atau Ya. bagaimana. Ya, terima kasih Bu Leni Ya. sudah mengambil waktunya Bu Leni. Ya, Bu Dia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.